Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kita syukur masih bisa mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka syukur kita dengan terus istiqomah di dalam majelis-majelis kebaikan. Maka malam ini kita lanjut majelis ngaji tafsir Jalalain. Kita buka majelis kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi jami'an wa ilayhi wa ikhwan bihim wa sallallahu alaihi wasallam. Musyafir santakan bersama kita masing-masing. Ini saja al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Muhammad as-Sawih. Allahumma fa'na bil al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر surah Al-Qadar Makkiyatun. Surah ini tergolong Makkiyah. Wa ayatuha khamsun, ayat-ayatnya jumlahnya ada 5. Ausitu ayatin, atau sebagian ulama menghitung ini 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu, inna sungguhnya kami, aku, anzalnahu telah menurunkan Al-Quran itu, Al-Quran, maksudnya menurunkan Al-Quran, jumlatan wahidatan, sekaligus, minal lauhil mahfuz, dari lauhul mahfuz, ila sama'id dunya, ke langit yang paling rendah, langit yang paling rendah, langit pertama itu. Fi lailatul qadri, diturunkan di malam qadar, lailatul qadar. Ay asyarafi wal azmi wal azimi. Maksudnya qadar itu diantara artinya adalah asyaraf, kemuliaan, malam kemuliaan, sehingga Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan malam keagungan. Wa ma adraka, apakah yang memberitahu kamu wahai Muhammad, a'lamaka, yang memberitahu kamu ya Muhammad wahai Muhammad, ma Lailatul Qadri, apa itu Lailatul Qadar, apa itu malam kemuliaan. Ta'zimun li sya'niha, kalimat tadi itu wa ma adraka ma Lailatul Qadar itu adalah sebagai pancingan atau sebagai penekanan tentang kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar. Wa ta'jibun minhu, dan sama takjub atau ya pokoknya dahsyatnya malam kemuliaan itu. Lailatul Qadri, malam itu, malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu, khairun, adalah lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadrin, yang mana tentunya dalam 1000 bulan itu enggak ada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Tentu yang 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadar. Kalau misalnya 1000 bulannya itu ada Lailatul Qadar, kan jadi bertentangan. Sebenarnya mana yang lebih mulia, kan gitu. Dia lebih mulia daripada 1000 bulan. Sedangkan sepanjang tahun kan pasti ada Lailatul Qadar. Wal amalu shalihu fiha, dan amal soleh di malam itu, di Lailatul Qadar itu, khairun, adalah lebih baik, minhu, daripada amal, fi alfi syahrin, dalam 1000 bulan, laisat fiha, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Tanazzalul malaikatu. Baik, segini dulu. Inna anzalnahu, aku menurunkan Al-Quran. Jadi kata-kata inna itu bahasanya kami, gitu. Itu bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Tetapi memang penggunaan kata nahnu atau inna, kami,
itu diantara salah satu penggunaannya adalah ketika menunjukkan kemuliaannya orang yang berbicara. Kemuliaannya orang yang berbicara. Begitu. Jadi namanya kalau istilahnya nahwu li mu'azzam nafsahu, untuk orang yang dimuliakan. Biasa kan kami datang dari sini, padahal satu orang yang ngomong, tetapi bahasanya begitu. Itu juga lumrah di bahasa kita sebenarnya. Penggunaan kata kami tidak selalu untuk satu orang. Kadang-kadang tidak selalu untuk banyak orang. Tetapi kadang-kadang bisa untuk satu orang, tapi menunjukkan kesopanan ataupun kemuliaan orang yang sedang berbicara. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Quran itu di Lailatul Qadar. Maksudnya bagaimana? Kan kita sering tahu malam nuzul Quran 17 Ramadan. Berarti 17 Ramadan Lailatul Qadarnya. Atau bagaimana? Jadi maksudnya penurunan Quran itu dua tahapan. Yang pertama jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. 30 juz itu turun langsung seketika, 30 juz dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz kemudian turun ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling rendah, langit pertama, lapisan langit pertama. Itu yang pertama. Dan itu turunnya di Lailatul Qadar. Dan itu sebelum masa kenabian. Belum ada ayat yang turun ke bumi, belum ada ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya turun secara satu paket itu Lailatul Qadar, dan itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Nah, kemudian 17 Ramadan itu adalah ketika turun pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bulan Ramadan, yaitu ketika Nabi di Gua Hira itu kan maksudnya ketahuan waktunya secara nyata. Adapun Lailatul Qadar itu turun secara satu paket seluruhnya 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz kepada langit yang pertama. Jadi jumlatan wahidan min Lauhil Mahfuz. Ai tsumma nazala bihi Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nujuman mufarraqatan. Kemudian selepas itu malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi nujuman mufarraqatan, bertahap. Sekian ayat fi muddati 20 sanatan, pada dalam masa 20 tahun, atau 23 sanatan, atau 23 tahun, karena Nabi diangkat jadi nabi itu kan umur 40, ya kan? Nah, kemudian mulai disitulah SK kenabian itu ditandai dengan turunnya Al-Qur'an. Nah, begitulah SK beliau langsung jadi nabi. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran itu turun bertahap-tahap. Setiap ada kejadian atau setiap ada pertanyaan dari para sahabat, turunlah ayat Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan sampai dalam masa 20 tahun atau 23 tahun. Karena kalau 23 tahun berarti memang karena usia Nabi SAW itu sampai 63 tahun. Wa mana inzalihi jumlatan min al-lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Kemudian maknanya apa sih? Maksudnya diturunkan itu apa, bentuk Quran begitu, mushaf begini turun ke langit. Begitu atau gimana? Maknanya bagaimana? Ya. Maknanya anna Jibril, sungguhnya Jibril amlahu ala malaikatis sama ad-dunya. Beliau imla itu mendikte kepada malaikat di langit pertama. Fakatabuhu fi suhufin, kemudian mereka menulis Quran itu dalam suhuf atau dalam mushaf, dalam lembaran yang dibawa oleh para malaikat. Wa kana tilka suhuf, dan mushaf atau lembaran-lembaran itu fi mahallin, di satu tempat, min tilka sama, di langit pertama tadi itu, di langit yang paling rendah itu, yuqalu lahu Baitul Izzah, yang disebut dengan nama Baitul Izzah. Jadi yang Baitul Izzah itu di langit pertama, di lapisan langit pertama. Nah, pertama kali Al-Quran itu turun
dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah itu sekaligus. Maksudnya malaikat Jibril itu mengimla atau mendikte kepada para malaikat yang ada di Baitul Izzah. Kemudian ditulis oleh mereka. Nah, kemudian nanti selepas itu baru mulai 17 Ramadan barulah turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bertentangan. Nah, tidak bertentangan. Baik, Lailatul Qadar, Al-Qadar maksudnya Lailah itu kan artinya malam. Kemudian Al-Qadar itu artinya apa? Al-Qadar itu ay asy-syaraf wal 'idham, yaitu kemuliaan dan keagungan. Kemuliaan dan keagungan. Hadza ahadu aqwalin, ini menurut salah satu pendapat. Wa qila al-qadar bimana taqdirul umur. Bimana taqdirul umur. Ada sebagian pendapat mengatakan namanya al-qadar itu namanya takdirul umur, menentukan perkara-perkara. Menentukan perkara-perkara. Ai izhariha fi dawawinil mala'il a'la, maksudnya menampakkan keputusan-keputusan Allah itu di malaul a'la, maksudnya di malaikat-malaikat yang ada di langit. Jadi ada beberapa penafsiran, gitu. Tapi sama, sering saya sampaikan bahwa namanya penafsiran itu ya penafsiran. Tetap yang tahu hakikatnya firman Allah ya Allah sendiri. Tetapi kemudian para ulama menafsirkan itu supaya mudah difahami oleh kita orang awam ini. Tapi menafsirkan itu bukan asal cocok-cocokan. Oh, ini begini, ini begitu. Walaupun kadang-kadang ulama tafsir sering nanti akan kita temukan mereka tuh kayak cocok logi begitu. Tetapi mereka tentu sudah melewati metodologi yang tepat secara ilmu penafsiran. Jadi tidak bisa, wah itu ulama mufassirin juga cocok logi, saya juga mau cocok logi antara Quran dengan begini begitu. Nah, tidak bisa karena kita tidak melalui metodologi yang sesuai. Gitu. Sering saya analogikan dengan dokter. Dokter kelihatannya kayak campur ini itu begitu. Ah gampang, saya juga bisa. Ya. Tapi karena kita tidak melalui tahapan-tahapan yang benar, belum harus sekolah dulu, kuliah dulu, kemudian praktek lapangan dulu, baru bisa mengerjakan campur-campur obat itu. Begitu juga sama penafsiran. Nah, misalnya al-qadar itu kan dilihat dari sisi bahasa. Memang secara bahasa juga al-qadar maknanya adalah kemuliaan. Kemudian sebagian lain mengatakan al-qadar maknanya takdir, penentuan urusan-urusan yang ada di dunia itu. Sumiyat bidzalika, di malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar itu li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha min amrihi, karena Allah mentakdir, menentukan banyak sekali hal di malam tersebut. Ila mithliha minas sanatil qabilah, sampai ke tahun depan, sampai ke Lailatul Qadar tahun berikutnya. Begitu. Min amril mauti wal ajal wal rizqi wa ghairi dzalik. Urusannya diantaranya seperti urusan mati, urusan ajal, kemudian rizki dan semacamnya. Wa yusallimu ila mudabbiratil umur, kemudian Allah setelah menetapkan, kemudian dipasrahkan kepada para malaikat untuk menjalankan kepada hamba-hambanya. Wahum al-arba'atu ar-ru'asa. Wahum al-arba'ah ar-ru'asa, yaitu malaikat yang mudabbiratul umur, itu ada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Fa'in qulta, kalau misalkan ada pertanyaan, inna taqdiral umur lailatun nisri min Sya'ban. Katanya keputusan takdir itu diputus waktu nisfu Sya'ban. Ya kan, kita sering begitu kan. Sehingga kadang-kadang kita atau sering kita doa waktu nisfu Sya'ban, ya Allah, kalau Engkau tulis saya atau catat saya dalam kondisi merugi, maka hapus, kemudian ganti dengan keberuntungan dan seterusnya. Bagaimana itu? Ada pendapat yang demikian. Kan bertentangan. Katanya nisfu Sya'ban itu penetapan takdir. Kok ini dikatakan
Lailatul Qadar penentuan takdir. Maka jawabannya yujabu bi anna ibtida at-taqdir, bahwa pertama kali ibtida, memulai penentuan takdir Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah nisfu Sya'ban. Wa taslimuhu lil malaikah Lailatul Qadri. Kemudian penyerahan kepada malaikat ya ada Lailatul Qadar. Ya, sini apa namanya penafsiran para ulama demikian. Guys, kita tidak perlu membahas terlalu jauh ya. Wakila al-qadar di mana ad-dhiq. Sebagian lagi mengatakan qadar itu bisa diartikan dengan kesempitan. Kalau di surah Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Seorang manusia idza mabtalahu, ketika diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, kemudian Allah menyempitkan rezekinya. Jadi al-qadar juga bisa disebutkan katakan sempit. Lalu apa sempit maksudnya? Lidhiqil fadha bizdihami mawaqibil malaikah fiha. Karena angkasa atau ruangan itu sempit karena banyaknya malaikat di Lailatul Qadar tersebut, sehingga dikatakan malam sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maksudnya Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan, ya kan? Wa hiya 83 sanatan wa arba'atu ashhur. Maksudnya 1000 bulan itu berapa? 83 tahun plus 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Waktu nifah ada khilaf di kalangan para ulama fi hikmati dzikril adad. Kenapa kok disebutkan 1000 bulan? Gitu. Faqila, maka ada mengatakan al maksud mutlaqul kathrah. Maksudnya bukan mesti lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya hanya 1000 bulan saja. Nanti kalau 1001 bulan berarti lebih baik 1001 bulan daripada Lailatul Qadar begitu. Tidak begitu, tetapi mutlaqul kathrah. Pokoknya 1000 itu maksudnya bukan hanya 1000 bulan saja. Tapi pokoknya banyak bulan ya gitulah. Kan sering kita dalam apa namanya ucapan 1000 itu majas. Bukan secara hakikat. Kan kita sering dalam bahasa kita tuh kalimat banyak tuh sering diucapkan dengan 1000. Ini ulat kaki 1000, padahal juga nggak 1000 beneran kan. Maksudnya kan banyak ya gitu. Jurus kaki 1000 gitu. Apa kakinya 1000 beneran? Enggak. Itu sebuah kiasan. Nah, dalam bahasa Arab juga sering begitu. Kadang-kadang 7, kadang-kadang 700, kadang 70, kadang 1000 begitu. Jadi sebagian ulama mengatakan khairu min alfi syahr itu lebih baik daripada 1000 bulan, bukan pasti 1000 bulan tepat, tidak juga. Tetapi kata-kata 1000 atau alfi syahr itu hanya ungkapan banyak bulan gitu. Satu malam itu lebih baik daripada banyak bulan. Waktu yang panjang. Itu sebagian pendapat mengatakan demikian. Wakila, sebagian riwayat lagi mengatakan innahu dzukira li Rasulullah SAW. Ada cerita sampai kepada Nabi SAW tentang rajulun min Bani Israel. Ada seorang laki dari Bani Israel, hamila as-silaha ala atiqihi fi sabilillah. Dia bawa pedang, bawa senjata di pundaknya fi sabilillah azza wajal alfa syahrin, selama 1000 bulan. Ada cerita seorang laki dari Bani Israel, berarti zaman sebelum Nabi SAW, ya. Kemudian dia berjuang fi sabilillah itu 1000 bulan. 1000 bulan. Sebagian lo ngomong itu siapa? Samson, Sam'un. Kemudian dipelesetin jadi Samson. Kemudian 1000 bulan. Fa'ajaba Rasulullah SAW lidzalik. Akhirnya Nabi SAW pun takjub. Wah, ini dahsyat betul. Berjuang fisabilillah 1000 bulan juga. Kita fisabilillah sehari aja udah gak kuat. Wa tamanna dzalika, maka Nabi pun berangan-angan kejadian itu atau misalkan karomah kemuliaan seperti itu juga terjadi li ummatihi, untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Rabbi, Nabi berdoa, ya Rabbi, ja'alta ummati aqsarul umam,
Ya Allah, engkau jadikan umatku ini umat yang paling sedikit umurnya, paling pendek umurnya. Aqsarul umami a'maran, umurnya paling pendek. Wa aqallaha a'malan, amalnya paling dikit. Amalnya paling dikit. Kita dulu kalau nggak di courting sama Nabi Musa, berapa? 50 kali sholat, kan gitu. Tapi sama Nabi Musa, umat kamu tuh nggak kuat. Courting aja, minta courting sama Allah. Kemudian diminta courting sampai 5 waktu. Yang begitu. Maka karena Nabi minta gitu kepada Allah, fa'atahullahu lailatul qadri, maka Allah memberikan kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Fahiyya, maka Lailatul Qadar ini min khasasi hadhil ummah, termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu waktu, tetapi nilainya lebih utama daripada waktu yang panjang. Tapi kalau zaman-zaman dulu sama semua, ya pokoknya sesuai dengan waktunya begitu. 1000 bulan ya 1000 bulan, 100 bulan ya 100 bulan. Tapi kalau di umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kekhususan yaitu Lailatul Qadar. Wahiyya baqiyatun ala sahih, dan ini Lailatul Qadar itu terus tetap ada sampai kiamat. Menurut pendapat yang sahih. Khilafan liman qala bi raf'iha. Ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar sudah enggak ada. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak ada sekarang. Sebagian ulama mengatakan demikian. Mustadillan bi hadis, mereka berdalil dengan hadis kharajtu li'allimakum min Lailatul Qadar. Ada hadis nih. Biasanya di Fadil Amal itu ada. Aku keluar, Nabi SAW mengatakan, aku keluar untuk memberitahu kepada kalian bi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Aku memberitahu kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun, kemudian ternyata ada dua orang, fulan dan si fulan, yang bertengkar. Farufi'at, maka akhirnya Lailatul Qadar itu diangkat. Aku keluar malam-malam ini, atau keluar dari rumah ini, mau memberitahukan kepada kalian Lailatul Qadar. Ternyata ada yang berantem. Ya udah, sama Allah diangkat. Sama Allah diangkat. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian orang mengatakan Lailatul Qadar waktu itu diangkat, sudah nggak ada lagi Lailatul Qadar itu. Gitu. Tapi pendapat ini kan pendapat yang tidak sahih. Pendapat yang sahih yang kuat tadi adalah pendapat bahwa Lailatul Qadar terus ada sampai kiamat. Ada seterusnya begitu. Waruddah, kemudian dibantah bi anna alladzi rufi'a ta'yiluha. Dibantah bahwa yang diangkat atau yang dihilangkan itu bukan Lailatul Qadarnya, bukan, tetapi ta'yiluha, penentuan Lailatul Qadarnya itu. Ya Nabi mau ngasih tahu sebenarnya Lailatul Qadar tanggal sekian loh gitu. Tapi kemudian gara-gara ada yang berantem, kemudian ilham itu langsung hilang dari Nabi SAW. Ada nggak tahu sekarang kapan ya Lailatul Qadar ya, sehingga menjadi rahasia. Jadi pendapat yang sahih itu membalas atau membantah bahwa memang hadis itu benar adanya, tetapi yang diangkat, yang dihilangkan oleh Allah itu bukan Lailatul Qadarnya, tetapi penentuannya. Tepatnya Lailatul Qadar itu kapan? Bidalil anna fi akhiril hadis nafsih. Dengan dalil hadis yang sama, lanjutan hadis tersebut, wa asa ayyakuna khairan lakum faltabisuha fil ashril awakhir. Mudah-mudahan kejadian ini, diangkatnya pengetahuan tentang Lailatul Qadar diangkat oleh Allah SWT, dihilangkan, itu menjadi kebaikan untuk kalian. Faltamisuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Kalau memang itu diangkat, ngapain Nabi nyuruh untuk cari di malam 10 terakhir, kan gitu. Kan lucu. Nah, sehingga istilahnya bantah-bantahan di antara para ulama itu. Bantah-bantahannya. Jadi yang pendapat sahih mengatakan ini tetap ada, yang dihilangkan itu adalah bertepatan tanggalnya kapan itu Lailatul Qadar itu yang diangkat oleh Allah SWT. Kemudian Nabi mengatakan mudah-mudahan ini jadi kebaikan untuk kalian. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Allahu Akbar. Jadi begitu. Nah, kemudian kok bisa Nabi mengatakan fa'asa wa asa ayyakuna khairan lakum, mudah-mudahan jadi kebaikan. Kok bisa kebaikan? Diangkat sama Allah ilmu tentang
atau pengetahuan tentang Lailatul Qadar kok dihilangkan, kok malah jadi kebaikan. Mana kebaikannya? Kebaikannya adalah dengan disamarkannya Lailatul Qadar itu, akhirnya orang itu akan menghidupkan malam semuanya. Ya. Jadi kayak huwa fa kaifa yakunu khairan huwa kal bala al hasil bisu'mi maksiati ba'dil usah. Jadi sama seperti seperti ujian bala, bencana yang datang sebab maksiatnya sebagian orang. Kita nggak ikut maksiat, tapi sebagian orang maksiat kemudian datang bala, kita kena juga. Masa itu jadi kebaikan? Ya kita kebaikan kalau kita menghadapi dengan sabar. Gitu. Fa idza talaqa bi ridha wa taslim sara khairan. Kalau kita menerima hal itu, bahkan yang maksiat sekalipun kalau datang kena musibah, kemudian dia sabar dan ridho dengan keputusan Allah SWT, itu menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Sehingga nanti orang tuh kalau sudah ditentukan Lailatul Qadar itu malam 25. Akhirnya yang ramai masjid itu cuma malam 25 aja. Karena dia berpegangan, wah pokoknya aku ngecer malam 25 aja. Karena itu udah lebih baik daripada 1000 bulan. Habis itu udah enggak sama sekali. Aku udah lebih-lebih, amalku udah lebih-lebih karena udah menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, akhirnya jadi tidak baik. Tetapi kalau disamarkan, pokoknya carilah 10 malam terakhir. Akhirnya yang biasanya kita malam terakhir itu tambah sepi karena ada rangsangan di 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar, akhirnya tambah ramai. Itu salah satu kebaikan yang dijelaskan oleh para ulama. Wafil jumlah qaulu, para ulama mengatakan akhfar rabbu umuran fi umurin lihikamin. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan beberapa hal gitu lihikamin karena ada hikmah. Lailatul Qadri fil layali. Allah menyamarkan Lailatul Qadar di antara sekian banyak malam. Litahya atau lituhya jami'uha, supaya seluruh malam sepanjang tahun atau sepanjang bulan itu dihidupkan oleh orang Islam. Wa sa'atul ijabati fil jum'ah. Dalam satu Jumat itu ada sa'atul ijabah, ada tempat waktu yang diijabah oleh Allah SWT. Siapapun yang doa di waktu Jumat maka dikabulkan. Tapi disamarkan kapan itu waktunya, tidak? Liyud'a fi jami'iha, supaya sepanjang malam Jumat dan hari Jumat itu doa terus. Sepanjang Jumat itu doa terus. Wa sholatal wusta fi sholawat, dan Allah SWT merahasiakan sholatul wusta itu mana? Dalam Al-Quran itu hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5, kemudian sholat yang wusta, sholat yang tengah. Para ulama nggak tahu nih, ini sholat wusta itu sholat yang tengah itu yang mana? Sebagian mengatakan subuh, ada yang bilang asar, ada yang bilang zuhur. Ya udah, pokoknya karena dirasakan oleh Allah SWT, akhirnya orang punya semangat, punya motivasi untuk menjaga sholat semuanya, karena semuanya berpotensi menjadi sholatul wusta. Dan seterusnya, banyak sekali hal-hal yang Allah samarkan. Hikmahnya diantaranya supaya kita tekun dalam seluruh waktu. Waktu al-madhab fiha. Gitu. Para ulama madhab berbeda pendapat dalam hal Lailatul Qadar. Faqala Malik, Imam Malik mengatakan innaha da'iratun fil 'ami kulli. Imam Malik, menurut madhab Malik, Lailatul Qadar itu bukan cuma Ramadan, tapi sepanjang tahun. Maksudnya adanya itu bukan cuma Ramadan aja. Bisa jadi Lailatul Qadar itu di luar Ramadan. Malam ini mungkin begitu. Ada madhab Malik mengatakan demikian. Di sepanjang tahun. Wal ghalib kaunuha fi Ramadan. Sedangkan umumnya Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Itu menurut pendapat Imam Malik. Wal ghalib kaunuha fil ashr awakhir minhu. Kemudian lebih umum lagi, lebih sering lagi itu terjadi pada 10 akhir Ramadan.
Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i. Kemudian mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, mazhab kita. Itu mengatakan hiya fi Ramadan la tantaqilu minhu. Mazhab Hanafi dan Syafi'i itu Lailatul Qadar hanya Ramadan saja, tidak berpindah ke luar Ramadan. Gitu. Wal ghalib kaunuha fil ashr awakhir, dan umumnya memang terjadi pada 10 akhir. Washtahara an Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa katsirin. Ada pendapat masyhur dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas dan banyak beberapa sahabat lagi. Ini pendapat sahabat. Annaha lailatul sabi' wal 20, bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Wahya al-lailah allati kanat sabihatuha waq'atu badrin. Yaitu malam 27 itu adalah malam yang paginya hari ke-27 itu terjadi perang Badar. Karena di dalam Al-Qur'an itu wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wa ma anzalna, dan beriman kepada yang aku turunkan kepada hambaku yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaumul Furqan itu hari perang Badar. Furqan itu pemisah, pembeda, penentu bahwa perang Badar itu karena perang habis-habisan. Memang kalau Nabi sampai berdoa, ya Allah, kalau memang kau kalahkan umat Islam di perang Badar ini, bisa jadi engkau gak disembah lagi, gak tersisa orang Islam. Gitu. Sehingga dikatakan Yaumul Furqan. Nah, para ulama membahas itu Al-Quran itu diturunkan Yaumul Furqan Yaumul Taqal Jam'an. Sehingga terjadinya Lailatul Qadar itu malam 27, karena perang Badar itu hari ke-27 Ramadan. Begitu. Allati a'azzallahu biha ad-din, yang mana dengan perang Badar itu Allah menguatkan agama Islam. Wa anzalallahu malaikatahu fiha madadan lil muslimin, dan pada perang Badar itu Allah menurunkan malaikat sebagai bantuan untuk orang Islam. Kemudian ini pendapat yang mengatakan kapan malam itu Qadar itu malam 27. Wa ayyadu ba'duhum, sebagian ulama menguatkan pendapat ini bi thariqil isyarah, dengan cara isyarah. Isyarah itu maksudnya kayak tadi tuh, cocok lagi gitu. Nah, bi anna adada kalimat as-surah 30 kalimat atau jumlah kata dalam surah Al-Qadar itu jumlahnya 30. Mulai inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya gitu. Jumlahnya itu 30. Jumlah kata, gitu. Ka'ayyami Ramadan, seperti jumlah hari bulan Ramadan. Wattufiqa, kemudian disepakati anna kalimat hiya salamun hiya, gitu. Dalam surah Al-Qadar itu kan salamun ya, kalimat hiya itu kan tamamu sab'atin wa 20, gitu. Itu adalah pas kalimat ke yang 27. Hiya itu kan salamun hiya, keselamatan, hiya Lailatul Qadar itu. Jadi kata-kata hiya itu kan dhamir menunjuk kepada Lailatul Qadar, dan kata-kata hiya itu ke 27. Hiya hatta matla'il fajar. Hatta itu 28, matla'il 9, fajar 30. Berarti hiya itu yang ke 27. Nah, sehingga dikatakan bahwa berarti isyarah dengan isyarah itu, isyarah hiya itu adalah ke kalimat yang ke-27 dari 30 kalimat dalam surah Al-Qadar. Ya, cocok lagi, kelihatan cocok lagi, ya. Wallahu alam. Kemudian wa tariqun akhar fil isyarah. Kemudian ada cocok lagi juga di isyarat. Kalau bahasa para ulama itu isyarah. Isyarah yang lain, anna hurufa lailatul qadar tis'atun. Huruf Lailatul Qadar itu 9. Lam, ya, lam, ta, lailah, kemudian al, gitu. Kemudian alif, lam, qaf, dal, ro, 9. Gitu. Lailatul Qadar itu 9 hurufnya. Waqad dzukirat fi surah 3 marrat. Kemudian kata-kata Lailatul Qadar berapa kali ada dalam surah Lailatul Qadar itu? 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadri khairum min 3. Kemudian tanazzul malaikat sudah habis. Dalam satu surah disebutkan Lailatul Qadar sebanyak 3 kali, gitu.
Wa thalathatun fi tis'ah, kemudian 3 kali dikali 9. 3 kali atau 9 huruf tadi kan Lailatul Qadar dikali 3 berapa? 27. Berarti tepat. Ya para ulama begitu. Jadi isyarah-isyarah begitu kadang-kadang dipakai oleh para ulama menguatkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Allahu Akbar. Dan sebagian lagi ulama ada yang merumuskan kalau awal Ramadannya hari Senin, maka nanti hari sekian, kemudian kalau Selasa hari sekian, banyak sekali. Dan itu kadang-kadang bisa jadi dari pengalaman-pengalaman para ulama itu sendiri. Wallahu a'lam. Saya rasa itu dulu kita cukupkan. Ini sudah mau Isya. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi ini sedikit saya kelumit tafsir dan beberapa penjelasan para ulama tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu untuk kita dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam majelis-majelis kebaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.